Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube ini. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal TKP untuk CPNS 2024 untuk part keempatnya ya teman-teman. Untuk yang belum nonton part 1, part 2, part 3, silakan cek video di YouTube kami ya. Oke, di sini saya akan bahas 15 soal TKP ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Ini nomor 1, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Di sini Anda adalah seorang staf administrasi di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Akibat kenaikan tarif layanan telepon, banyak pelanggan yang datang dan mengajukan protes ya. Sehingga Anda diminta membantu bagian pelayanan. Tiba-tiba saat bertugas Anda harus melayani seorang tamu yang sangat rewel dan banyak bertanya. Maka bagaimanakah sikap Anda? Ini sering banget terjadi ya teman-teman. Oke, yang A itu meminta teman yang lain untuk melayani. Ini nggak mungkin ya, karena kalian aja yang bukan bagian pelayanan disuruh backup bagian pelayanan karena apa namanya, pelanggan yang datang mengajukan protes ini sangat banyak ya. Jadi nggak mungkin B melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. Ini keep dulu, melaporkan hal tersebut kepada atasan. Lalu kalau udah lapor ke atasan terus apa gitu? Ini menurut saya kurang ya teman-teman. Oke, melayani dengan malas-malasan ini juga nggak mungkin. Melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melakukan hal yang tidak bisa saya lakukan. Ini juga nggak mungkin ya teman-teman. Jadi yang paling baik tuh ya B, karena kan kalau kalau di bagian pelayanan tuh kita harus memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kalau E kan setengah-setengah ya jatuhnya, dan harus sabar juga. Jadi B itu 5, E itu 4, C itu 3, D itu 2, dan A itu 1 ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini kampus Anda akan mengadakan acara pemberian bantuan alat kesehatan bagi para penderita AIDS di kota Anda. Penggalangan dana itu melalui berbagai kegiatan sponsorship agar acara tersebut dapat terlaksana. Maka bagaimanakah sikap Anda terhadap hal tersebut? Ini jawaban yang nilai paling banyak itu C teman-teman. Saya akan turut berpartisipasi karena memegang prinsip makhluk sosial ya, kita harus berpartisipasi. Ini juga kan kegiatannya tuh baik ya teman-teman, dalam kepanitiaan acara tersebut dan menyumbangkan sebagian uang saku saya untuk acara tersebut ya. Oke, jadi C itu 5, D itu 4, B itu 3, E itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 3. Oke, suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas dengan Anda meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda. Sebab kelasnya akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Bagaimana sikap Anda? Menolak dengan keras dan tegas. Ini keep dulu ya. Menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Ini juga melakukan untuk pertama dan terakhir kalinya, ini kan udah nggak, ini kan perbuatan jujur ya, harusnya langsung ditolak.
Lantaran dia sahabat, saya akan melakukannya. Ini nggak boleh dengan mempertimbangkan resikonya terlebih dahulu. Ini ngapain mempertimbangkan ya, kan ini sudah hal yang tidak baik ya. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, karena itu menolak aja gitu, nggak jelasin kan. Kalau misalnya B itu kan ngejelasin, jadi sekaligus kayak menyadarkan teman sahabat Anda itu bahwa menyontek itu tidak baik gini-gini, seperti itu ya teman-teman. Jadi B itu 5, A itu 4, E itu 3, D itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, di sini suatu waktu Anda menggunakan kamera kantor nih untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun secara tidak sengaja Anda menjatuhkan kamera tersebut ya, sehingga kamera itu rusak. Maka bagaimanakah tindakan Anda? Ini udah salah ya teman-teman, karena memakai fasilitas kantor ya kamera. Mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor ini nggak mungkin. Meminta kepada pihak kantor agar masalah ini tidak, ini nggak mungkin. Memberitahu peristiwa yang sebenarnya kepada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan, ini nggak mungkin ya. Masa sesuai kemampuan orang yang rusak kita ya. Membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu kepada pihak kantor mengenai hal tersebut, ini juga nggak mungkin ya. Kamu memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak kantor sekaligus menerima apapun keputusan dari pihak kantor. Ini ya E ya teman-teman. E itu 5, C itu 4, D itu 3, B itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, kantor tempat Anda bekerja ingin menciptakan produk terbaru nih, membutuhkan ide dari para pegawainya. Maka bagaimanakah sikap Anda menghadapi kondisi tersebut? Mencari ide produk baru yang belum banyak digunakan. Ini keep dulu. Menggunakan ide yang terlintas di pikiran saya saat ini. Nah, ini kayaknya nggak mungkin ya. Kan bisa aja kalian berpikir kritis atau mencari referensi gitu ya di internet atau di buku gitu. Kalau ini mas setengah-setengah ya. Jawaban B, mencari ide yang sudah umum digunakan. Ini keep dulu lah. Tidak terlalu peduli karena sudah ada pegawai lain. Ini nggak mungkin. Ini jadi kita pasif ya. Memberikan ide semampunya saja. Ini nggak mungkin juga ya. Harus totalitas ya. Ini jawabannya adalah A. Karena itu kan mencerminkan inovatif gitu. Bahkan produk yang berbeda gitu, out of the box gitu ya, itu lebih dilirik oleh pelanggan ya. Sehingga ini juga kan membangun perubahan demi kemajuan perusahaan atau kantor yang tempat kita kerja itu ya. Yaitu A itu 5, E itu 4, B itu 3, C itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 6. Daerah di sekitar Anda sedang mengalami bencana banjir dan membutuhkan bantuan dana untuk membeli kebutuhan pokok. Maka bagaimanakah sikap Anda menghadapi hal tersebut? Apakah menggerakkan teman-teman untuk menggalang dana bersama? Ini keep dulu. Mencari donatur yang saya kenal untuk menggalang dana. Ini keep dulu ya. Menunggu pihak lain untuk memberi
kan bantuan ini nggak mungkin menyisihkan sebagian uang saya untuk membantu korban banjir. Eh, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Soalnya ini kan korban banjirnya tuh banyak ya karena daerah di sekitar gitu ya. Jadi perlu dana tambahan yang cukup banyak gitu ya. Kalau misalnya pakai uang saya saja sepertinya tidak cukup gitu. Mendoakan semoga korban segera mendapatkan bantuan. Iya sih bagus mendoakan. Tapi ini kan konteksnya adalah butuh bantuan dana ya. Dan di sini juga nggak dijelasin bahwa kita tuh nggak punya uang gitu ya atau tidak. Jadi ini tidak mungkin, yang jawabannya tepat tuh A ya teman-teman. Karena ada kata bersama. Jadi kita juga ikut nyumbang. Kalau misalnya B itu tidak ada tanda-tanda kita ikut nyumbang ya. Jadi A itu 5, B itu 4, D itu 3, E itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 7. Oke, semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat ya dalam menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga nih dan keperluan sehari-hari lainnya. Salah satu sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir ke setiap warga. Namun air-air ini, aliran air tersebut sering mati ya, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas mulai dari masak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. Ini nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Karena kan udah jelasin bahwa ini musim kemarau nih. Yang biasanya itu kering kan. Terus kalau misalnya protes itu menurut saya kurang solutif ya. Karena ya kondisinya ya seperti itu gitu. Santai saja saya bisa meminta air kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. Kan ini udah jelasin ya bahwa daerah tempat tinggal Anda gitu. Jadi tetangga Anda juga termasuk gitu kena dampaknya. Terus minta ke siapa gitu ya. Ini nggak mungkin. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. Ini keep dulu ya. Meminta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk membutuhkan memasak dan mandi anggota keluarga. Ini nggak mungkin ya, ini pasti sangat boros sekali ya. Tiap hari kan musim kemarau itu bisa berbulan-bulan gitu ya. Pasti nanti jadi boros. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Nah ini ya teman-teman, solusi yang solutif. Jadi itu 5, D itu 4, A itu 3, C itu 2, dan B itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 8. Pagi ini Anda meminta bawahan ya untuk bawahan Anda untuk melakukan tinjau ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda nih. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjau ke lokasi dengan berbagai alasan yang ada. Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda
tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Ini lalu kalau misalnya nggak beri maaf apakah dia jerak? Tidak menjamin ya dia tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari ya. Ini salah, berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Terus dia ngapain gitu ya? Gabut gitu. Kalau misalnya kita nggak percaya sama dia, terus nggak dikasih kerjaan ya, maksudnya ini. Ya terus dia makan gaji buta gitu ya. Melaporkan hal ini kepada manajer Anda agar dia mendapat hukuman supaya nantinya dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. Ini keep dulu lah. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Ini keep dulu, tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Ini sama ya dengan alasan opsi B, salah ya. Menurut saya ini ya teman-teman. Karena kata kuncinya nih, lagi dan lagi. Berarti kan ini udah sering banget ya. Jadi ya pasti kita kan nasehatin dia ya. Jadi kalau misalnya dinasehatin dia nggak mau denger, ya udah kita serahkan saja ke manajer ya. Supaya ditindak lanjutinya lebih tegas lagi gitu. Di sini C itu 5, D itu 4, A itu 3, B itu 2, dan E itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 9. Di sini sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan ini jawaban yang terbaik itu adalah B ya teman-teman. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Ini karena memberikan yang terbaik untuk perusahaan ya, walaupun itu cuma lomba ya buat have fun kita aja gitu. Tapi tetap ya teman-teman harus totalitas gitu. Jadi B itu 5, D itu 4, E itu 3, C itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 10. Di sini Anda punya teman kuliah nih yang merupakan simpatisan HTI. Walaupun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, berarti udah dianggap ilegal ya. Ia tetap menjadi pengikut setia ajarannya. Bahkan seringkali menyelipkan paham dan propaganda HTI di akun sosial medianya. Bagaimana sikap Anda mengumpulkan bukti dan melaporkan hal ini kepada Dewan Mahasiswa untuk selanjutnya diteruskan pada pihak kampus? Ini keep dulu. Berusaha menggali informasi soal HTI dan bagaimana teman saya bisa menjadi simpatisan hingga sekarang. Ini terus kalau misalnya udah ketemu bahwa caranya teman saya bisa menjadi simpatisan tuh, lalu nextnya tuh apa? Ini kan nggak dijelasin ya. Jadi ini nggak mungkin ya. Ini bukan solusi yang solutif. Segera membuka diskusi dengan teman lainnya untuk membahas HTI dan menyadarkan ia soal bahaya radikalisme. Ini menurut saya kurang ya teman-teman. Karena kalau udah masuk ke ranah radikalisme tuh seharusnya orang-orang yang memiliki pengetahuan atau cara yang benar-benar kompeten gitu ya untuk menyadarkan orang yang sudah terpapar radikalisme tersebut gitu. Berusaha memahami dan memberi pandangan positif soal perbedaan paham walaupun saya kontra dengan HTI. Ini nggak benar ya, karena kan udah dianggap ilegal oleh pemerintah.
Jadi ngapain memberikan pandangan positif gitu. Menegurnya secara langsung dengan terang-terangan di sosial media agar yang lain juga terhindar. Ini juga kurang solutif ya. Mending ditindaklanjuti yang opsi A. Supaya pihak kampus melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu ya untuk diproses. Karena ini sudah ajarannya tuh sudah dibubarkan ya organisasinya itu. Jadi pasti sudah terlarang ya. Jadi A itu 5, C itu 4, E itu 3, B itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Anda melamar kerja melalui aplikasi lowongan kerja online. Saat hendak menyelesaikan pendaftaran, Anda harus foto selfie dengan KTP sebagai syarat untuk data diri lengkap. Ternyata hal tersebut bersifat wajib dan jika dilewati maka pendaftaran Anda akan ditolak. Apa yang akan Anda lakukan? Ini aneh ya teman-teman, karena saya jujur jarang menemukan hal ini. Biasanya yang foto selfie dengan KTP tuh buat keperluan untuk kepolisian ya, bikin perpanjang SIM, STNK, atau enggak buat nomor rekening di bank gitu ya. Kalau lamar kerja sepertinya tidak pernah gitu, tidak pernah ada. Ini opsi A itu melanjutkan pendaftaran karena tidak ada salahnya mencoba. Ini harusnya disaring dulu ya, karena hal yang aneh gitu permintaannya. Jadi jangan langsung melanjutkan. Memilih untuk menanyakan maksud dari foto selfie tersebut pada nomor kontak perusahaan. Ini keep dulu. Memilih tidak melanjutkan lamaran karena mencurigakan. Ini juga keep dulu. Menunda lamaran dan mencari informasi di internet soal hal ini. Ini juga melanjutkan lamaran tapi jika terjadi penipuan setelahnya maka akan saya laporkan ke pihak wajib. Lebih baik berhati-hati ya. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Jadi nggak mungkin. Ini tentu saja C ya teman-teman. Memilih tidak melanjutkan lamaran karena mencurigakan. Karena emang benar-benar aneh gitu ya. Kalau misalnya foto foto selfie dengan KTP gitu ya. Untuk biasanya itu cuma scan KTP lalu pas foto gitu mintanya. Oke, di sini C itu 5, D itu 4, B itu 3, E itu 2, dan A itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini Anda adalah ketua KKN ya. Berarti masih mahasiswa yang sedang melaksanakan program kerja untuk aliran air sungai di desa tempat Anda dan kawan-kawan mengabdi. Sayangnya warga desa justru mencibir nih. Anda bahwa hal ini akan sulit tidak mungkin terrealisasi. Padahal aliran sungai tersebut akan berguna untuk sawah dan kolam ikan warga dan sedikit lagi selesai nih. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua? Ini tentu saja jawabannya C ya teman-teman. Tetap menuntaskan pekerjaan karena sudah masuk ke dalam program dan warga bisa memanfaatkannya. Ini bentuk profesionalitas ya teman-teman. Karena kan kita menjadi ketua, terus juga kita kan ditugasin oleh pihak kampus ya untuk melaksanakan program kerja membuat aliran air sungai air sungai di desa tempat kita KKN yang nantinya akan berguna untuk sawah
dan lain-lain ya. Jadi C itu 5, E itu 4, A itu 3, B itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 13. Ana adalah pegawai baru di kantor nih. Ia sudah tinggal dan bekerja di luar negeri sejak kuliah. Saat mengobrol dengan rekan kerja, ia mengaku sebagai seorang feminis dan suaminya yang merupakan WNA sekarang tinggal di rumah karena belum mendapat izin kerja ya. Ia menyatakan bahwa menjadi suami rumah tangga harusnya bisa diterima di kehidupan sosial masyarakat Indonesia, karena seorang wanita juga bisa bekerja kantoran layaknya pria. Tapi rekan kerja lain justru kontra dengan Ana soal suami rumah tangga. Bagaimana tanggapan Anda? Menyetujui pendapat Ana karena menerapkan prinsip pemikiran luar yang terbuka. Ini skip dulu. Menolak pendapat karena kodrat pria adalah mencari nafkah, begitu pula suami Ana. Ini nggak cocok ya teman-teman. Kan ini udah jelas nih, belum mendapatkan izin kerja. Jadi ya alasan, ya konteksnya ini gitu, kalang sama izin kerja, jadi suaminya yang nggak bisa kerja gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya Ana yang kerja gitu. Memilih pendapat mayoritas karena hal tersebut belum bisa diterapkan di masyarakat Indonesia. Ini enggak ya teman-teman. Menghargai pendapat Ana dan rekan lain agar bersikap netral. Ini keep dulu. Menghormati keputusan Ana dan minta suaminya saling menghargai prinsip karena perbedaan budaya. Ini jelas ya teman-teman, jawabannya karena menurut saya juga kita harus saling menghormati sebagai makhluk sosial ya. Selagi nggak melanggar hukum, sah-sah saja gitu. Kalau misalnya dipaksa, ini kan melanggar hukum ya, karena nggak punya izin kerja suaminya. Oke, di sini E itu 5, D itu 4, A itu 3, B itu 2, dan C itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 14. Di sini ya adalah pegawai yang pribadinya keras kepala ya, dan berapa kali adu mulut nih dengan sesama anggota timnya, berarti suka ngajak ribut ya. Banyak yang menyarankan agar pindah ke tim lain. Tapi ada juga yang menganggap anggota lain memang berwatak sama. Bagaimana sikap Anda sebagai ketua tim? Melakukan evaluasi seluruh anggota tim dan mencari jalan keluar bersama. Ini keep dulu. Memberikan pengertian pada Y untuk bisa bekerja sama dengan baik dan profesional. Ini enggak ya teman-teman, ini enggak mencangkup yang ini nih, yang anggapan bahwa anggota lain berwatak sama. Ini sebenarnya lingkungannya udah toksik banget ya. Segera memindahkan Y ke tim lain demi kebaikan anggota lain. Ini nggak mungkin karena ini nggak menjawab yang bagian ini. Siap menjadi penengah Y dan lain untuk menyelesaikan masalah di luar kantor. Ini skip dulu. Meminta anggota tim untuk bisa merangkul Y dan membina hubungan kerja yang sehat. Ini skip dulu ya. Menurut saya sih harusnya A ya teman-teman, karena kita duduk bareng nih, rapat gitu ya, bersama-sama evaluasi nih seluruh anggota tim. Jadi tidak hanya Y, dan tidak ada lagi persepsi yang katanya berwatak jelek lah, inilah gitu ya. Karena kita sudah mencari jalan keluar bersama. Soalnya kalau misalnya diterusin kayak gini, kerjaan itu nggak bakal kelar ya teman-teman.
kita pasti selalu berfokus pada sifat-sifat orang yang ada di kantor yang jelek itu ya. Jadi jawaban A itu 5, B itu 4, E itu 3, C itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, lanjut nomor 15. Salah satu tempat wisata di daerah A banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait pungli oleh preman sekitar. Hal tersebut membuat pengunjung tidak nyaman ya, dan terpaksa membayar puluhan ribu rupiah di luar biaya tiket masuk. Laporan ini pernah ditelusuri secara terbuka, tapi tidak membuahkan hasil ya, karena preman dan oknum, ada oknumnya ya, petugas wisata saling menutupi. Apa yang akan Anda lakukan sebagai kepala substansi destinasi pariwisata? Ini kan soal pelayanan publik ya. Apakah melakukan investigasi terbuka? Ini nggak mungkin, pasti hasilnya sama gitu. Pasti oknum ini nutupin ya. Meminta laporan dan bukti dari para pengunjung. Ini juga gak mungkin ya, karena nanti pasti pengunjung itu mendapat ancaman nih dari preman-preman itu. Memanggil pengurus tempat wisata untuk memberi informasi dan konfirmasi, ini gak mungkin. Siapa tahu pengurus tempat wisatanya ini salah satu oknum itu, ngapain dipanggil gitu. Menutup sementara tempat wisata ini kan gak solutif ya. Kan yang kita cari nih oknumnya dipecat gitu ya, dan premannya juga kita singkirin gitu. Membentuk tim khusus untuk investigasi tertutup dan menyiapkan sanksi berat atas pungli. Nah ini E. Jadi E itu 5, B itu 4, A itu 3, C itu 2, dan D itu 1 ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.